Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BABP. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, mari kita mulai. BABP. Nah, biasa saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Nah, saya akan mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya flat, Kijun Sen flat, Tenkan Sen flat. Chikou di atas candle tapi dia cenderung turun. Nah, di sini secara keseluruhan dia uptrend, tapi terjadi koreksi. Nah, untuk Ichimoku sendiri, kalian sebenarnya satu hal yang perlu kalian ketahui. Kalau misalnya kenaikannya hitungannya cukup cepat, terus dia membentuk kumo yang sangat-sangat tipis. Ini sebenarnya kalian udah perlu hati-hati sih. Ini udah tanda-tanda kalau misalnya dia udah selesai kan. Misalnya dia naik udah cukup, terus dia turun. Ketika dia turun, dia nggak perlu turun tajam, nggak perlu turun setajam ini. Dia cukup sideways aja. Itu harga udah ini break kumo. Oke. Jadi untuk tanda-tanda kalau misalnya kalian dapat atau kalian mau trading saham, terus kalian lihat kumonya ini cukup tipis. Nah, itu kalian hati-hati aja. Soalnya dia kalaupun dia cuma sideways sebentar, itu udah bisa jadi dia udah masuk ke trend bearish. Oke. Nah, cuma kalau karena ini time frame monthly, jadi emang hitungannya agak lama kan. Nah, terus kita cek di time frame weekly. Di sini kita bisa lihat ini Senko Span B-nya flat, A-nya turun, Kijun Sen-nya turun, Tenkan Sen turun, Chikou juga turun. Ini secara keseluruhan bearish. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih contoh yang saya sebutkan tadi ya. Ini dia naik kencang kan, terus gumungnya ini cukup tipis. Nah, ketika dia turun, dia sideways, terus sebelum sampai dia ke sini, dia udah naik lagi, berarti ini terjadi kumo yang cukup tipis lagi. Nah, terus sampai suatu saat dia udah nggak bisa naikkan. Nah, ketika dia udah mulai, pokoknya kalau kalian lihat market yang kayak gini, misalnya dia naik kencang, terus mulai turun. Dia naik kencang dengan kumo yang tipis. Ketika dia mulai turun, kalian hati-hati aja. Itu siap-siap keluar. Bukan berarti dia nggak bisa naik lagi. Bisa, itu bisa jadi dia naik lagi. Tapi akan lebih bagus kalau kalian jaga-jaga aja ketika kumonya ini terlalu tipis. Oke. Nah, terus kita cek ke daily. Daily kita di sini juga bisa lihat ya. Bank-nya flat, A-nya turun, Kijun Tenkan turun, Chikou di bawah candle ini bearish. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nih, contoh yang tadi ya. Dia naik cukup tajam. Nah, ini sebenarnya kalau dia nggak break ya. Kalau yang dulu ini nggak break kan. Dia cuma sideways gini. Ini udah masuk ke bearish. Dia turun dikit aja itu udah break ke bawah kumo. Sentimennya udah ganti. Oke, makanya untuk market yang gerakannya itu naiknya kencang banget atau turunnya kencang banget. Tapi dia kalau dilihat secara kumo itu terlalu tipis kumonya. Itu kalian perlu hati-hati aja itu. Oke. Nah, terus setelah Ichimoku, saya akan coba analisa dengan Elliott Wave. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kalau ini kan kayak ada bisa 1 atau A, 2 atau B, ini bisa 3 atau C. Yang jelas ini turun, oke? Nah, secara Elliott Wave, kita nggak perlu fokus ke ini A atau 1, B atau 2, C atau 3. Kita fokus ke yang ketika turunnya ini. Dan zoom di weekly. Nah, ini yang kita fokus, oke? Nah, jadi secara daily sama weekly itu turun. Monthly ini bisa jadi cuma koreksi. Tapi koreksi di monthly ini juga ya seperti yang di awal saya bilang tadi itu agak hati-hati aja. Oke. Nah, terus di sini kita bisa lihat ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, ini baru A. Ini sebenarnya bisa 1 atau A, ini 2 atau B. Sekarang 3 atau C. Dimana kalau kita lihat di C-nya ini kayaknya baru ini
di daily ya. Nah, saya mau lihatin gelombang. Nah, dia sebenarnya baru 1, 2, terus sekarang 3-nya. Oke. Terus pertanyaannya nih, berarti ini C-nya itu berhenti di mana? Kan, pertanyaan sekarang itu C berhenti di mana? Saya akan ukur panjang A diproyeksikan ke B. Terus saya mau ukur external retracement dari A ke B. Terus karena ini time frame-nya agak besar, saya mau coba ukur yang retracement-nya. Nah, dari sini kita bisa dapat nih. Saya mau tambah angka psikologi 100. Oke. Nah, di sini kalian bisa dapat ini ada Fibo 61,8, ini Fibo 1,68, ini ada resistance, jadi bisa jadi ini adalah target penurunannya. Oke. Nah, setelah ini apakah ada support lain di bawahnya? Itu bisa jadi ada di sini. Ini bisa jadi support berikutnya atau selanjutnya. Cuma dari ini kita akan coba cenderung lebih ke ini ya, yang 100 ini. Karena 100 ini juga angka psikologi yang cukup kuat. Ini resisten, cluster Fibo, nya juga lebih bagus dari yang bawahnya. Bukan berarti bawah ini nggak bagus ya, tapi ya kita anggap aja target terdekatnya dulu ini ke 100, oke. Ini yang target support 80-nya ini kita abaikan dulu. Bisa jadi dia emang tembus 100 terus ke 80, bisa jadi. Cuma ini estimasi aja, paling dekatnya itu ya ke 100 kemungkinan. Nah, terus setelah itu hapus Fibo-nya. Saya coba ukur ini secara time ya. Time C-nya itu selesainya kapan. Oke. Untuk time saya akan pakai Fibonacci time analysis. Ini bisa kalian lihat materinya di video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Saya tarik dari high ke sini ke high ini. Saya mau proyeksikan ke low sini. Oke. Nah, terus saya mau proyeksikan dari swing A ini, proyeksikan ke panjang C-nya. Nah, terus saya mau ini, panjang dari sejak dia naik sampai ini, saya mau proyeksikan ke sejak pertama kali dia turun tajam di sini. Oke. Di sini bukan. Ya, plus minus 1 candle. Oke, di sini kita bisa lihat ini bisa jadi cluster. Terus apa lagi? Paling ini. Nah, jadi kita secara time ini ada dua nih. Bisa bulan Juni atau bisa bulan Agustus. Oke. Nah, dari kemungkinan besar dia berhenti di mana? Kita tinggal tarik trendline ya. Nah, jadi sebenarnya keduanya ini masih mungkin sih. Dia bisa jadi berhenti di ini. Soalnya kenapa? Karena cluster harga dengan time-nya itu dua-duanya itu di bawah trendline. Jadi kedua ini memungkinkan untuk terjadi. Oke. Nah, terus kita mau coba cek ini sedikit, cek momentum. Saya pakai stokastik untuk settingannya ini 2633. Nah, saya cek momentum untuk weekly, secara weekly ya. Ini kan udah turun ya. Nah, ini nggak ada sesuatu yang spesial sih. Ini kalau dia turun juga kemungkinan nggak akan muncul divergence sih kayaknya. Untuk momentum ini nggak ada yang terlalu menarik ya. Nah, jadi kita abaikan saja. Terus saya mau lihat ini total ekuitas secara kuartal sama ini EPS-nya per kuartal. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk tips saja di EPS itu kalian coba tambahin garis yang 0. Nah, jadi selama nilainya di atas 0 itu berarti perusahaannya menghasilkan laba. Kalau misalnya dia di bawah 0 berarti perusahaannya itu rugi. Nah,
dari sini aja, dari PI-nya aja, ini kita udah artinya EPS-nya aja kita udah tahu kalau BABP ini itu sering minus, terus dia kadang positif, kadang minus, terus pendapatannya ini kurang stabil. Oke. Terus secara total ekuitas emang hampir cenderung selalu naik, kecuali yang ini ya. Ini pernah turun sekali, ini kita nggak tahu kenapa ya. Pokoknya dia pernah turun sekali, tapi setelah itu cenderung naik. Tapi kalau kita lihat ini, EPS-nya ini kurang bagus ya. Jadi secara keseluruhan, menurut saya pribadi, BABP ini kurang menarik. Oke, karena EPS pendapatannya itu masih kurang stabil. Apalagi kalau kalian lihat ya, ROE-nya itu sangat-sangat kecil sih ini. Data yang paling tinggi aja ini kan, itu baru 4%. Menurut saya ROE di bawah 4%, di bawah 5% aja itu udah cukup kecil ya. Jadi menurut saya secara kinerja ini kurang kurang oke sih. Nah, terus kita mau cek ini PBV-nya. Nah, seperti biasa PBV saya akan gabungin sama Bollinger Band. Ini saya pindahin ke panel di bawah. Terus untuk panjangnya 260 candle, sumbernya di PB ratio. Ini saya hilangin, tapi saya latarnya mau pertebal. Oke, nah kalau sudah kita bisa lihat nih. Nah, secara ini PBV aja, Nah, secara PBV aja kita udah bisa lihat. Oh, PBV sekarang itu berada di atas rata-rata 5 tahunannya. Yaitu kalau kalian mau cek 5 tahunannya, berarti harga sekarang 162, itu dibagi PBV sekarang itu 2,19. Terus setelah dibagi itu dikali sama rata-rata 5 tahunannya, yaitu kali 1,38. Berarti secara kalau dihitung itu dapatnya 102. Nah, 102 itu dekat ke ini, area support teknikal yang kita dapat. Oke. Nah, jadi kita udah dapat supportnya secara Fibonacci, secara ini classic support, terus angka psikologi, ditambah lagi ini rata-rata 5 tahunannya juga ada di plus minus 100. Jadi ini akan jadi support yang cukup kuat. Oke. Nah, terus setelah ini analisanya, kita udah tahu nih, oh harga akan jatuh ke sampai 100. Berarti pertanyaan berikutnya, apakah setelah dia 100, dia itu akan naik? Belum tentu, karena ini kita perlu cek kinerja perusahaannya lagi. Apakah kedepannya itu akan tetap memiliki pendapatan yang tidak stabil? Kalau misalnya menurut saya tidak stabil, ini mungkin dia akan sideways terus. Mungkin dia sideways terus. Nah, tapi kalau beda cerita kalau misalnya ternyata selama 2022 ini performanya ini bagus, pendapatannya itu selalu naik. Nah, itu bisa jadi dia mulai naik kembali. Oke. Nah, cuma untuk yang kalian punya posisi, misalnya sekarang ada di posisi floating profit atau floating loss, itu terserah manajemen kalian masing-masing, tapi menurut saya ini bukan perusahaan yang layak untuk diinvest. Oke, sekian analisa BABP, disclaimer kembali ya. Sekian dan terima kasih.